Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Catatan Heru. Beberapa hari yang lalu saya melempar pertanyaan ke laman Facebook. Di situ siapapun boleh bertanya tentang seputar dunia BMKG, dan ada beberapa pertanyaan. Untuk sore hari ini kita akan mencoba menjawab. Di sini sudah ada teman-teman diskusi dari bapak-bapak BMKG Serang. Di sebelah saya ada Bapak Eko Wardoyo, kemudian ada Bapak Tarjono, dan ada Mas Trian. Kita mulai aja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Alpon Sepriando Manurung. Mau tanya Om, kalau lagi hujan memang langitnya lagi nangis. Bagaimana bapak-bapak ini? Ayo siapa dulu Pak? Monggo. Ya. Kalau hujan langitnya nangis itu mungkin habis diputusin pacar ya, masih galau. Oh gitu. Masih galau katanya Bapak Alpon. Kalau Pak Tar? Iya, itu sih mungkin image di masa kita anak-anak lah ya. Kalau hujan itu mungkin entah malaikat lagi nangis atau langitnya lagi nangis, seperti itu ya. Mungkin nanti seriusnya dikit, Mas Trian. Seriusnya. Gimana kalau Mas Trian? Mas Alpon dari Jakarta ya kalau nggak salah ya? Mas Alpon Jakarta. Jakarta. Ya, salam ya Mas Alpon ya. Kalau sama senior Alpon mah saya harus ngomongnya serius gitu kan. Ya kan temen mancing bareng gitu kan di Merak kan ya Mas Alpon ya. Jadi apakah langitnya itu nangis? Sebenarnya ya hampir-hampir mirip, karena mungkin Mas Alpon tahu bahwasanya atmosfer juga pernah mengalami labil atau disering labilitas. Kalau labil berarti kan sering nangis, otomatis galau dan lain-lain. Galau. Itu mungkin nyambungnya ke situ. Ya Mas Alpon ya. Lanjut Mas Heru. Oke. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Habib Fauzi. Tanya Om, apa suasana hati itu tergantung suhu kantong? Bagaimana Pak? Monggo, siapa dulu? Yang kantongnya besar Mas. Oh, yang kantongnya Siapa? besar ya? Siapa Siapa ini? nih? Mungkin secara tidak langsung ada lah ya. Kalau kantongnya besar, ya tergantung isinya juga ya. Kantong besar tidak ada isinya juga pengaruh juga jadinya. Gitu. Kantong besar tapi isinya penuh gitu. Nah, itu akan mempengaruhi suasana hati juga. Kalau Bapak Eko? Maksudnya mungkin kalau ukuran kantong nggak berpengaruh. Ukuran Termasuk kantong juga nggak berpengaruh. ketebalan kantong atau ketebalan dompet nggak berpengaruh. Yang penting sekarang rekeningnya aja yang cukup. Wow, jadi kalau Bapak Eko tuh rekening aja, biar dompet tipis nggak apa, rekening aja. banyak, saldo banyak gitu. Kartunya kali ya. Mas Trian? Ya sudah diwakilkan dengan dompet-dompet yang besar lah. Oh, kalau gitu. saya dompetnya masih tipis ya ngikut aja sama yang dompetnya besar lah. Sebisaan. Oke. Yang ketiga, izin Om, saya juga ikut nanya lah. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras agar semua basah yang ada di muka bumi? Lalalala, kayaknya ini lagu ini. Kayaknya ini lagu ini. Ini di eranya Pak Eko atau Pak Tar nih? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini lagunya, ini untuk dari Mas Ruli Johan. Mungkin tebak lagu ini. Berarti apa? Kan ada juga lagunya, mendung tak berarti hujan kan? Ada juga iya, lagunya iya. seperti itu. Ya tidak selamanya mendung harus terjadi hujan, seperti bisa aja sudah mendung gelap tapi tidak terjadi hujan seperti itu. Mungkin agak serius sedikit ya, mungkin agak serius sedikit. Mungkin hembusan angin ini terlalu kuat, jadi awan-awan yang tadi mendung terbawa angin, mungkin hujan di tempat lain bisa seperti itu, atau awannya pecah seperti itu kan, bisa seperti itu. Yang pasti sih mendung tak berarti hujan. Nah, jadi begitu Mas Ruli. Jadi mendung tak berarti hujan. Tapi kalau untuk lagunya kayaknya nggak ada yang tahu ini. Mohon maaf. Ada. Oh, ada. Siapa ya? Lagu siapa Pak? Ini era berapa ini Pak? Ada. Oke. Mungkin Beteria Sonata kayak gitu. Oh, atau nanti Mas Ruli komen aja lah di Lagunya channel siapa? YouTube lagunya siapa gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Salman Arkan. Kenapa di bulan Juli kemarin masih terjadi banyak curah hujan? Biasanya di tahun-tahun sebelumnya bulan Juli sudah kemarau. Minta penjelasan secara ilmiah. Wah, ini
Cara ilmiah. Monggo, Pak. Siapa dulu, Pak? Ayo monggo, yang ilmiah mah harus pos-pos dulu lah. Untuk daerah mana dulu nih seperti itu kan ya. Jadi secara BMKG merilis Nah, ini global dulu aja, global ya, dulu, Pak. BMKG merilis secara keseluruhan Indonesia itu sudah sekitar 63% memasuki musim penghujan. Artinya masih ada berapa persen yang belum hujan. Nah, mungkin di daerah Bapak ini yang bertanya mungkin belum memasuki musim penghujan. Jadi secara hampir keseluruhan ya, di wilayah Indonesia itu di bulan Juli itu sudah masuk musim penghujan. Mungkin dari Mas Trian mau ada informasi Pak Eko, tambahan mungkin? Pak Eko Eko dulu, Mas Trian. monggo. Mas Rian. Kalau saya ya, kenapa tadi pertanyaannya? Kenapa di bulan Juli kemarin, berarti 2020 Hujan, ada ini ya, hujan. Masih banyak. masih terjadi banyak curah hujan. Biasanya kemarau. Kok Oke. ini punya saya masih hujan gitu kira-kira Oh, pertanyaan jadi- Bapak Salman nih. Saya kasih lagi bahwasanya kalau musim kemarau dengan hujan itu berlainan. Musim kemarau itu ada hujan, tapi kalau misalnya musim hujan belum tentu hujan melulu gitu. Jadi kalau musim kemarau ada hujan, tetapi intensitasnya berkurang dari musim hujan karena ada klasifikasi dari meteorologi kurang lebih itu dalam satu dasarian itu 50 mili kalau nggak salah. Jadi mungkin di bulan Juli itu ada musim kemarau tetapi curah hujannya sedikit seperti itu. Jadi bukan berarti kalau musim kemarau itu nggak ada hujan ataupun musim hujan itu nggak ada panas. Itu kesalahan sebenarnya sih. Jadi kalau musim kemarau ada hujan tetapi sedikit seperti itu. Dan itu diukur dari stasiun-stasiun BMKG di seluruh Indonesia. Mungkin itu aja Pak Eko. Lanjut. Pak Eko? Ya. Ya, kembali nambahin aja dari yang disampaikan Pak Tar tadi bahwa sesuai dengan rilis BMKG memang tidak secara bersamaan setiap daerah itu memiliki periode musim yang sama atau awal musim yang sama. Jadi ada beberapa daerah yang secara umum itu memiliki awal musim yang berbeda selain faktor dari pergeseran musim sendiri. Jadi ya sesuatu yang normal pada saat musim kemarau terjadi hujan dan sebaliknya seperti yang disampaikan Mas Rian tadi bahwa pada saat kondisi musim penghujan pun kita akan menemukan kondisi tertentu di mana pada hari-hari tertentu matahari bersinar cukup terik. Nanti yang berpengaruh adalah durasi dan intensitas hujan yang terjadi selama periode waktu tertentu. Mungkin itu saja. Bapak Salman, gimana Pak Tarjono, ada yang mau ditambahkan? Pertanyaannya kenapa di bulan Juli kemarin 2020 itu masih terjadi banyak curah hujan? Oh. Biasanya sudah kemarau. Oh iya. Maaf, tadi kayaknya salah itu. Yang dimaksud 63% itu sudah masuk musim kemarau. Artinya masih ada yang masih di musim penghujan ya seperti itu. Jadi demikian tambahannya. Oh, jadi kemungkinan dari sisa persenannya itu Ya, di wilayahnya Bapak Salman betul, ini iya, seperti seperti itu. itu. Udah Pak, cukup Pak? Ya, Cukup. Pertanyaan selanjutnya Cukup yaitu serius ya? dari Ibu Desti Pranata. Proses terjadi ini agak panjang ini pertanyaan Pak. Proses terjadinya hujan kan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas dan menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi, yaitu laut, danau, sungai, serta badan air lainnya menguap. Karena panas tersebut lalu menghasilkan uap-uap air. Mendung kemudian turun hujan. Nah, pertanyaannya, musim kemarau kan panas nih, bisa menyebabkan terjadinya evaporasi. Tetapi kenapa kok tidak terjadi kondensasi dan presipitasi? Apa hasil evaporasi saat kemarau tersebut? Gimana Pak? Evaluasinya apa? Jadi yang pertama, maksudnya ini musim kemarau kok nggak bisa, jadi kan dia airnya menguap nih Pak, menguap, musim kemarau menguap, tapi kok nggak jadi kondensasi dan nggak jadi hujan, itu kenapa seperti itu? Dan hasil dari evaporasi itu apa? Gitu Pak, bagaimana Pak? Ya, baik. Tetap dari evaporasi tetap terjadi penguapan,
dan tetap terjadi kondensasi. Cuma mungkin di sini tadi adanya hembusan angin yang lebih kuat, mungkin hembusan angin dari Gunung Australia yang lebih kuat dan kering seperti itu. Jadi yang tadi udah terbentuk awan-awan hujan mungkin terbawa oleh angin-angin tersebut hingga jadi pecah, atau mungkin hujan di daerah lain seperti itu. Itu mungkin dari Pak Eko dan Mas Rian mungkin mau menambahkan, melengkapi seperti itu. Mas Rian dulu ya, Mas Rian dulu gak enak Pak ya. Monggo. Saya tentukan aja, sudah. Mas Rian aja. Ini pertanyaan serius juga. Pertanyaan serius ya. Jadi kenapa di musim kemarau itu nggak terjadi evaporasi yang mengakibatkan hujan ya? Ya. Jadi kalau musim kemarau itu bukan berarti intensitas matahari itu kuat. Kita ngerasain musim kemarau itu kering lah, apa bahasa Jawa itu sumuk ya? Apa sumuk? Ya, Gerah seperti itu. Itu bukan dipengaruhi oleh sinar matahari, karena kita tahu bahwasanya saat musim kemarau sendiri matahari berada di belahan bumi utara atau bukan di Indonesia. Jadi evaporasi lebih kuat di belahan bumi utara. Jadi kalau di kita ini musim kemarau itu bukan karena matahari, tetapi karena aliran massa udara kering dari Australia yang bergerak masuk ke Indonesia sehingga kita kerasa gerah. Mungkin dari data-data Bapak BMKG tercatat suhunya ya tidak panas 35 tidak. Sedangkan nanti tidak ekstrim naik gitu. Tetapi sedangkan di musim hujan sendiri itu matahari ada di kita, di belahan bumi selatan, terutama di Indonesia, Jawa, Sumatera itu, sehingga evaporasinya maksimum, suhunya meningkat. Kita tahu nanti kalau musim hujan suhunya 35 bahkan sampai 36, tetapi terjadi hujan yang lebat. Jadi kalau kemarau ini bukan berarti mataharinya terik, bukan, tapi suhunya kering atau kita biasa sumuk, gerah seperti itu. Haredang lah ya. Bahasa haredang itu. Haredang. Seperti itu. Mungkin Pak Eko menambahkan Ya, ini satu. Jadi pembentukan hujan itu bukan hanya dipengaruhi oleh banyaknya penguapan yang terjadi. Salah satu unsur yang menjadi penyebab hujan memang ditentukan oleh banyaknya penguapan, tapi tetap harus didukung oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya pembentukan awan hingga ke fase matang dan terjadi hujan secara maksimal. Mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rian, itu satu proses. Kenapa pada saat musim kemarau di wilayah belahan bumi selatan, terutama di kita di wilayah Banten, itu tidak terjadi hujan yang maksimal, sedangkan menurut pandangan awam pada saat kondisi kemarau maka evaporasi akan maksimal. Mas, kalau ada misalkan, ya, nanti bisa dilihat ya. Satu, kan kalau pas kondisi-kondisi bulan-bulan begini nih, biasanya di wilayah ekuator, terutama wilayah timur nih, sebelah apa? Malaya, Makassar, Sulawesi, kemudian Ambon. Indonesia Tengah Itu lah kan ya, biasanya Indonesia Tengah lah ya. Di ekuator justru dia puncak-puncaknya hujan nih. Kayak Ambon tuh justru di bulan-bulan Juli, Agustus, kalau kita lihat di historinya, itu sering terjadi cuaca ekstrim seperti longsor, kemudian banjir bandang. Mungkin salah satu faktornya itu mungkin di kita di selatan tidak terjadi hujan, tapi terkumpul di wilayah selatan. Terkumpul di wilayah utara. Iya, di utara. Ekuator terutama. Iya. Memang ya kita Indonesia kan dibagi menjadi dua ya, belahan bumi utara dengan selatan. Karena kebanyakan masyarakat sini tuh lebih fokus ke wilayah Jawa seperti itu. Padahal di sebelah timur ini musimnya juga sangat berbeda-beda. Mungkin bapak-bapak ini kan udah berpengalaman di Indonesia bagian timur. Jadi ya musimnya tidak seyogianya seperti kita di Jawa lah. Tidak sama lah. Jadi punya pola musimnya masing-masing. Nah, itulah bapak-bapak ini di wilayah timur mungkin paham karakteristik di wilayah timur. Jadi teman-teman jangan menyamaratakan Indonesia tuh musimnya seperti ini, semua enggak seperti itu. Iya, seperti pengalaman di NTT lah, di NTT itu di bulan Oktober itu ada libur musim panas seperti itu, karena memang di sana panasnya terik seperti itu. Itu kan berbeda dengan kita yang ada di Jawa ya seperti itu.
makanya saya di Jawa mungkin di bulan Oktober sudah lagi Pancaroba hujan ya? lah ya, Iya. lagi hujan lah seperti itu. Benar. Nah di NTT justru sedang puncaknya musim panas itu suhu bisa sampai 38, 39 seperti itu. Makanya ada libur musim panas. Cuma sayangnya libur musim panas cuma seminggu. Saya pernah bilang kenapa liburnya tidak sebulan, karena panasnya sampai sebulan seperti itu. Udah Pak? Yang pertanyaan agak yang jangan agak serius-serius Mas Heru. Oh. Pusing saya Mas Heru. Sore-sore suruh jawab yang berat-berat Mas Heru. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Ahmad Faizin. Perkiraan kemarau sampai kapan? Untuk wilayah mana nih? Wilayah mana nih Wilayah biasanya? karena kami berada di wilayah Banten. Itu wilayah Banten. Kemarau, puncaknya musim kemarau di wilayah Banten itu masuk di bulan Agustus ini sampai di September. Seperti itu. Sampai September. Iya, puncaknya musim kemarau itu Agustus September ini. Untuk wilayah Banten. Di Bapak, Oktober sudah mulai masuk ke peralihan lagi. Iya. gini, karena saya dari Lampung, jadi kalau untuk daerah Lampung, Pak, Mungkin Mas Trian punya Bapak datanya. Trian kali ya? mungkin? Nanti mungkin dideskripsikan aja sama Pak Heru, ada datanya. Oh, Nah, siap, iya, siap, nanti siap, bisa siap. ditampilkan lah ya. Oh, iya, Biar siap, lebih siap. detail. Takutnya saya memaparkan Tidak sesuai dengan tidak sesuai datanya. dengan datanya Oh, oke, gitu. oke, siap. Ya. Berarti Lampung untuk ya, tapi pertanyaan Lampung. Bapak Ahmad Faizin, perkiraan kemarau sampai kapan? Terus pertanyaan selanjutnya yaitu dari channel YouTube dari Pekarangan. Oh. Dari Pekarangan itu bertanya tentang ciri-ciri musim kemarau. Itu apa? Seperti itu, Pak. Ciri-ciri? Musim kemarau. Itu, Pak. Apa, Pak? Ya Monggo, Pak. mungkin desa dulu ya mungkin ya. Ciri-ciri musim kemarau ya mungkin hari hujan sudah mulai berkurang gitu. Artinya hari hujan sudah mulai banyak tuh hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan udah mulai banyak, artinya mungkin bisa ada yang 30 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari seperti itu. Kemudian dalam satu dasarian atau dalam waktu 10 hari itu mungkin curah hujannya kurang dari 50 mm. Kurang Itu dari kan ya 50 mm. Artinya dalam satu bulan kalau diakumulasikan mungkin tidak sampai 150 mm seperti itu. Mungkin ada tambahan lain seperti itu Tambahan lain, dari Mas mungkin. Trian, dari Pak Eko, monggo silakan. Ini dari observasi kan sering berkutat dengan pengamatan mungkin lah. Jangan saya lagi. Pak Eko coba. Ya. Kalau untuk kriteria musim hujan, musim kemarau itu kan BMKG juga sudah menentukan seperti yang disampaikan oleh Pak Tarjono tadi. Jadi secara umum klasifikasi musim kemarau khususnya itu seperti yang sudah disampaikan Pak Tar. Walaupun obrolan santai, tapi akan lebih bagus kalau memang didukung sama Data. Oh, siap, siap, siap. Data yang akurat. Saya tambahin ya. Ya boleh, Boleh, tambahin, boleh. Pak. Ya kalau di kondisi lapangan ya, di kondisi lapangan yang sering terjadi di kemarau kan ya, kemarau Musim aja. kemarau, ciri-ciri musim kemarau. Musim kemarau biasanya ini saat musim kemarau suhunya dingin di pagi hari. Itu yang sering terjadi di mungkin jam 4, jam 5 itu dingin. Malah bahkan kalau sampai ekstrim di Serang pun pernah terjadi kabut di jam 6 pagi itu kabut. Suhunya bisa mencapai di bawah 20 derajat di wilayah Serang ya. Jadi kalau di wilayah lain malah sampai ke hujan es. Jadi musim kemarau Embun es, Mas. embun Embun es, di daerah Dieng, embun Nah, es. itu malah lebih ekstrim lagi embun es. Jadi biasanya di musim kemarau memang sepatutnya terjadi di suhu rendah, sedangkan musim hujan sebaliknya suhunya tinggi seperti itu. Mungkin dijawab di channel yang sebelumnya kalau nggak salah ya. Oh iya, Panjang iya, lebarnya ada juga. Ya, ya. panjang Ada lebarnya juga di situ ntar, Mas Heru. Kalau nggak ntar dicek di IG BMKG Kota Serang. Ya. Ada lagi Mas Heru? Saya sudah habis. Sudah cukup. Nggak Ya. boleh balik bertanya? Bertanya kemana? Oh nggak ada. Demikian untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Terima kasih untuk para penanya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para
para narasumber Pak, teman diskusi, teman-teman. Oh iya, diskusi. satu lagi. Barangkali ada pertanyaan yang kurang puas, tanya lagi ya. Oh iya, iya. Tanya betul. lagi. Biar Jadi kita bukan konten ini lagi. Kalau Kurang puas? Kalau ini nanti penjelasannya menimbulkan pertanyaan lagi, tanya aja lagi nanti 3 boleh kali, kalau udah 3 kali kurang puas ke kantor sini ya. boleh nanti di channel YouTube atau di Facebooknya juga, di laman Facebook saya juga bisa nanti ditanyakan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya Pak, Mas Rian, Pak Eko, Pak Tarjono. Baik, cukup sekian untuk penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Sudah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.